Shalom warga kerajaan yang ada di Rock Bali dan seluruhnya, tentunya dari berbagai tempat di mana Anda bisa menangkap siaran ini dengan baik. Terpujilah nama Tuhan, kita memasuki bulan Desember ini dan kita semua merayakan Natal dengan penuh sukacita. Dan tentunya dari Gembala Senior kita Bapak Timotius Arifin memberikan tema yaitu The Son of Righteousness, yang terambil dalam Maleakhi pasal yang keempat ayat yang kedua, dan saya akan bacakan buat saudara. Tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Sebelum kita lanjutkan, saya mengajak kita semua berdoa, minta pimpinan Roh Kudus untuk mengurapi kita dan memampukan kita oleh anugerahnya, kita dapat menjadi pelaksana-pelaksana kehendak Bapa Sorgawi. Datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendakmu atas setiap kami di bumi ini seperti di sorga. Nyatakan dirimu lewat firman-Mu atas setiap kami, karena firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu pelita bagi kaki kami serta terang bagi jalan kami. Firman-Mu yang bila kami renungkan akan membuat kami bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sehingga dengan demikian perjalanan kami akan dibuat Tuhan menjadi berhasil. Dibuat Tuhan menjadi beruntung. Kami sungguh percaya langit bumi dan segala kemuliaannya dibangun manusia tidak kekal dan akan segera berlalu. Tapi satu hal yang pasti, perkataanmu, firman-Mu tidak mungkin berlalu melainkan kekal sampai selama-lamanya. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama di atas segala nama, Raja di atas segala Raja, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Latar belakang daripada kitab Maleakhi pasal 4 ayat kedua ini, yaitu pada waktu itu orang-orang Israel mereka betul-betul hidup dalam titik terendah, yaitu mereka mengalami apa yang disebut dengan kegelapan. Kenapa saya katakan kegelapan? Kita bisa melihat contoh-contoh praktisnya. Dimulai dari kehidupan rumah tangga, sebuah komunitas yang kecil. Apa yang terjadi? Begitu mudah kasus kawin cerai yang terjadi. Perceraian dengan alasan-alasan yang gak masuk akal. Contoh misalnya, kalau ada seorang suami minta dibuatkan makanan oleh istrinya. Dan ternyata masakannya itu tidak enak begitu. Maka atas dasar masakan istri yang tidak enak itu, maka suami punya alasan untuk bisa menceraikan istrinya. Betapa kita melihat bahwa kedudukan wanita sangat direndahkan pada waktu itu. Dan misalnya adalah seorang suami yang minta dilayani oleh istri karena memang suami istri yang sah untuk membangun hubungan intim suami istri. Tapi misalnya seorang istri yang sedang sakit ataupun badannya ada mengalami hal-hal yang tidak enak, sehingga menolak pasangannya untuk bisa melayani secara hubungan intim. Maka suami tersebut punya alasan yang kuat untuk bisa menceraikan istrinya. Hanya karena istrinya menolak melakukan hubungan intim karena keadaannya memang sakit. Betapa menyedihkan, wanita begitu direndahkan. Kegelapan menguasai keluarga-keluarga pada waktu itu. Dan itu komunitas yang paling kecil, keluarga. Tapi kalau kita lihat dari komunitas yang lebih besar lagi, misalnya tentang peribadatan mereka di bait Allah. Apa yang mereka lakukan? Ini yang terjadi. Bahwasanya Alkitab menjelaskan bahwa orang-orang Israel tidak punya rasa respect, tidak ada rasa hormat sama Tuhan, tidak menghargai Tuhan. Dari mana kita bisa melihat, wow, waktu itu mereka kalau mempersembahkan korban kambing, domba, lembu, sapi misalnya, mereka justru memberikan yang binatang yang telah cacat, binatang yang buta, yang timpang. Mereka justru memberikan yang bukannya terbaik, tapi bagian yang terjelek untuk Tuhan. Dan selebihnya yang terbaik mereka pakai
untuk kepentingan mereka sendiri. Betapa tidak ada rasa penghormatan kepada Tuhan. Roti yang dipersembahkan kepada Tuhan pun roti cemar. Wow, dan mereka pun dalam urusan menabur, mereka pun jadi egois, mereka tidak mengembalikan persepuluhan. Makanya muncul ayat-ayat tentang persepuluhan pada waktu itu. Singkat cerita bahwa kegelapan menguasai mereka dan mereka hidup dalam standar kebenaran yang mereka bangun sendiri. Tetapi dalam situasi gelap seperti itu, Alkitab menjanjikan, firman Tuhan datang kepada Maleaki, dia berkata, tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran. Di tengah kegelapan situasi yang ada pada waktu itu, Tuhan menjanjikan bagi mereka yang mempunyai respek akan Tuhan, menghargai Tuhan, saudaraku, yang Tuhan akan berikan adalah surya kebenaran. Surya kebenaran pasti akan membuat semua kegelapan menjadi sirna. Pada saat ini mungkin ada kegelapan yang bekerja dalam kehidupan rumah tangga Anda. Ataupun mungkin ada hal-hal yang kegelapan melanda dalam bisnis Anda atau di situasi apapun yang Anda hadapi. Ada kabar baik buat setiap kita. Anda tidak perlu berlama-lama tinggal dalam situasi itu. Sebab Yesus Kristus, surya kebenaran itu, sanggup melenyapkan segala kegelapan yang ada dalam diri setiap kita. Beberapa minggu yang lalu saya berangkat pergi ke Sumba Barat Daya untuk meresmikan beberapa gedung gereja kita yang ada di beberapa desa. Salah satunya namanya Desa Pumawung. Itu harus naik mobil yang four wheel drive untuk baru bisa naik. Karena tanahnya itu lembek dan banyak belokan-belokan yang perlu tanjakan tinggi, perlu mobil khusus. Dan ketika sampai di atas di perbukitan itu betul-betul desa, karena jarak satu rumah dengan yang lainnya itu bisa sekitar 50 meter, 100 meter seperti itu. Dan setelah meresmikan gereja di sana dan pulangnya itu betul-betul tidak ada lampunya, gelap gulita. Dan ketika driver mematikan lampu mobil, saya bisa melihat betul-betul tidak kelihatan apa-apa, saudaraku. Gelap, begitu pekat sekali. Tapi begitu lampu mobil dinyalakan, apa yang terjadi? Kegelapan itu pun sanggup dikalahkan oleh lampu mobil yang menyala. Kegelapan yang ada di dunia ini, kegelapan yang dosa yang bekerja dalam hidup keluarga kita, hidup Anda, siapapun Anda semuanya. Mari saya beritahu, hanya Yesus yang sanggup untuk menyelesaikannya. Karena Yesus surya kebenaran itu, dia adalah Tuhan, bukan cuma menebus dosa kita, tetapi surya kebenaran itu akan menyatakan kuasa kerajaannya sehingga kita dipanggil menjadi warga negara kerajaan Allah dan diberikan otoritas kerajaan yang bekerja dalam hidup setiap kita. Dan dikatakan pula di sana bahwa akibatnya kita seperti anak lembu yang berjingkrak-jingkrak dengan penuh sukacita. Bukankah surya kebenaran itu berunsur tentang unsur kerajaan, tentang kebenaran. Lalu bagaimana anak lembu berjingkrak-jingkrak, itu bicara tentang unsur kerajaannya selanjutnya adalah sukacita. Kalau kita perhatikan saudaraku dalam Roma 14 ayat 17, yaitu ada unsur-unsur kerajaan. Di sana dikatakan sebab kerajaan Allah bukan soal makanan atau minuman. Artinya kerajaan Allah melampaui segala kebutuhan primer kita. Jadi jangan khawatir apa yang Anda makan, jangan khawatir apa yang minum, jangan khawatir apa yang kita pakai. Semua dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Tetapi Yesus berkata Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ingat baik-baik ya, kerajaan Allah adalah penyebabnya, akibatnya adalah bonus segala sesuatu disediakan. Jangan terbalik. Jangan mengejar bonusnya, Anda tidak akan pernah bisa mendapatkan kerajaan Allah. Kalau Anda mengejar kerajaan Allah, menomorsatukan kerajaan Allah serta kebenaran, maka bonusnya semuanya akan ditambahkan kepadamu. Justru bukan kita yang mengejar berkat, tapi berkat mengejar kita karena kita memprioritaskan kerajaan Allah serta kebenaran, hidup benar di dalam kemurahan anugerahnya. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, kita bisa melihat Roma 14 ayat 17 selanjutnya berkata, sebab kerajaan Allah itu terdiri dari kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Saya harus katakan bahwa unsur-unsur kerajaan ini sudah ada di dalam diri kita.
Kenapa begitu? Ya, sejak kita memberi diri bertobat, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan kita menerima Dia sebagai Raja kita, maka Roh Kristus itu masuk di dalam hidup setiap kita. Nah, Yesus Raja kita ada di dalam diri kita. Otomatis kerajaan Allah juga ada di dalam diri kita. Di mana ada Sang Raja, disitulah kerajaannya juga berada. Dengan kata lain, unsur-unsur kerajaan Allah juga sudah ada di dalam diri kita. Apa itu? Kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Jadi sudah ada di dalam diri kita. Apa yang harus kita lakukan setelah itu? Kita harus memanifestasikannya keluar. Kita harus menyatakannya keluar. Inside out, bukan outside in. Agar supaya apa? Agar supaya hidup kita jadi berkat bagi banyak orang. Orang boleh melihat Kristus nyata bekerja dalam diri kita. Karena apapun yang terjadi, mungkin ada badai, ada tekanan, difitnah, dipermasalahkan untuk banyak hal dalam hidup kita. Kita meresponi dengan benar sesuai dengan kebenaran firman. Makanya mengalir keluar justru respon kita bukan mengutuki, bukan emosional, bukan membalas kejahatan dengan kejahatan. Tapi sesungguhnya respon kita benar, mengeluarkan semua kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus dalam diri setiap kita. Kata kebenaran di sini unsur kerajaan yang pertama itu dikaiosune. Itu bicara tentang right position. Posisi yang beres di hadapan Tuhan. Jaga posisi kita di hadapan Tuhan. Dan juga arti kedua, right relation. Hubungan yang beres, hubungan yang benar dengan Tuhan. Kalau hubungan kita benar dengan Tuhan, itu akan menolong apa yang terjadi. Hubungan dengan sesama kita, hubungan dengan pasangan kita akan dipulihkan oleh Tuhan. Nah, ini penting sekali, perlu jemaat mengerti, warga kerajaan harus mengerti itu sudah ada di dalam diri kita. Dan kebenaran yang dibangun bukan kebenaran kita sendiri. Kebenaran yang dibangun adalah karena Kristus adalah kebenaran. Karena kata kebenaran dalam bahasa Yunani yang lain dipakai kata aletheia. Aletheia itu bicara firman itu sendiri. Nah, firman itu menjadi pedoman dalam hidup kita. Dan karena firman itu kita baca, renungkan siang malam, maka kebenaran yang di dalam diri kita, unsur kerajaan itu akan mengalir keluar dalam hidup kita ketika kita menghadapi banyak hal. Termasuk damai sejahtera, unsur yang kedua. Damai sejahtera di sini, Eirene, itu bukan sekedar perasaan tenang, perasaan damai, tapi sesungguhnya itu ada pengertian yang melampaui, di mana di tengah badai apapun, pandemi sekalipun, di tengah kesulitan, fitnahan atau perlakuan yang tidak adil yang kita alami dalam hidup kita, dalam keadaan yang rendah sekalipun, mari saya mau katakan, kita tetap punya kebergantungan kepada Tuhan, kita tetap punya penyerahan kepada Tuhan dan sikap keyakinan kepada pertolongan Tuhan. Ini menyebabkan sikap kita, hati kita, perasaan kita menjadi damai, menjadi tenang di tengah badai kehidupan sekalipun. Itulah yang dimaksud dengan Eirene, damai sejahtera di situ. Lalu ada unsur yang ketiga adalah sukacita oleh Roh Kudus. Haleluya. Saya suka sekali dengan ini. So, sukacita itu sudah ada di dalam diri kita. Bukan outside in. Bukan supaya kita sukacita, ya sudah nonton Sri Mulat lah, nonton stand up comedy Cak Lontong misalnya. Saudaraku, nggak salah, boleh silakan Anda nonton Sri Mulat, stand up comedy. Tapi saudaraku, sebetulnya sukacita yang sejati itu sudah Tuhan tanam di dalam diri kita. Karena raja di sini, kerajaannya juga ada di dalam diri setiap kita. Makanya sekarang Anda yang bertugas untuk mengeluarkannya, saudaraku. Saya memberikan contoh kepada setiap kita, termasuk saudaraku, ketika kita setiap pagi, apa yang kita lakukan? Bangun tidur, ku terus mandi, ya kan? Tidak lupa menggosok gigi. Nah, sejak kecil kita selalu berlatih untuk sikat gigi dan mandi. Untuk supaya odolnya bisa keluar, saudaraku, maka kita harus pencet tempatnya itu, lalu kemudian kita keluarkan dan kita bisa pakai untuk sikat gigi. Sama, seringkali unsur-unsur kerajaan, kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus sudah ada di dalam diri kita. Bagaimana mengeluarkannya? Seringkali Tuhan izinkan kita punya masalah, kita diizinkan mengalami tekanan, kita diizinkan mengalami
fitnah, kita diizinkan mengalami kesukaran apapun, badai dalam kehidupan kita. Tapi kita harus mengerti, itu merupakan cara Tuhan, alat Tuhan untuk membuat semua unsur kerajaan kita itu ditekan diri kita supaya keluarlah kebenaran, keluarlah damai sejahtera, keluarlah sukacita itu mengalir kuat dalam hidup setiap kita. Sehingga respon kita jadi benar, termasuk unsur kerajaan yang keempat, yaitu kuasa. Dalam 1 Korintus 4 ayat 20 berkata, sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa. Nah, kuasa itu juga sudah ada di dalam diri setiap kita. Makanya Tuhan Yesus berkata dalam Markus pasal 16 ayat 17-18, tanda-tanda ini menyertai orang-orang percaya. Siapa dia? Anda dan saya tentunya. Lalu Alkitab berkata, Yesus berkata, mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Siapa yang mengusir? Kita orang percaya dalam nama Yesus tentunya. Nah, ada kuasa, kita harus keluarkan itu untuk mengusir setan. Nah, kenapa kita harus sedikit-sedikit mesti cari pendeta, sedikit-sedikit mesti cari hamba Tuhan? Bukankah kuasa sudah ditanam dalam diri kita? Sudah ada dalam diri kita. Sebab itu saudara praktekkan, keluarkan itu. Ya, inside out, bukan outside in. Saudara aku dikasih Tuhan. Termasuk ayat 18 berkata, mereka akan menumpangkan tangan atas orang sakit sembuh. Ayo, warga kerajaan, praktekkan sekarang. Dalam perayaan Natal ini kita jangan pasif. Kita sekarang keluarkan unsur-unsur kerajaan, kuasa, kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Dan saya percaya ketika kita manifestasikan semua unsur-unsur kerajaan ini, yang terjadi adalah maka orang lain akan bisa melihat Kristus nyata di dalam hidup setiap kita. Orang melihat kita, orang melihat Yesus Kristus, saudaraku dikasih Tuhan. Dan kita akan dibawa dalam pengalaman-pengalaman baru yang disebut dengan love encounter, perjumpaan dengan kasihnya. Kita mengalami power encounter, perjumpaan dengan kuasanya. Kita mengalami miracle encounter, perjumpaan dengan mujizatnya. Pula kita mengalami the truth encounter, mengalami perjumpaan dengan kebenarannya. Dengan keadaan seperti ini, mari kita song-song tahun 2022 dengan optimisme yang tinggi dan percaya, sebab Tuhan kita, Immanuel, Tuhan ada di dalam kita, Tuhan beserta kita, tapi sekaligus Tuhan di pihak kita. Bersama Yesus kita akan lakukan perkara-perkara yang besar. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, dan tidak ada yang mustahil bagi kita orang-orang yang percaya kepadanya. Haleluya. Sebab itu saudaraku, lihat 2022. Saya selalu mengajar kepada jemaat bahwa untuk menyongsong tahun-tahun yang baru, kita harus menyongsong dengan optimisme, dengan penuh sukacita dan tertawa. Sebab unsur kerajaan, kuasa, kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus ada di dalam diri kita. Sekarang kita yang harus mengalirkannya keluar. Itu pilihan. Misalnya di tangan kiri saya ini saudaraku, ada coklat nomor 1 dunia dari Belgia. Lalu di tangan kanan saya di sini, misalnya saya memiliki berlian sebesar ini. Kalau saya datang kepada anak-anak sekolah minggu, anak sekolah minggu, dengar-dengaran, maka mereka pasti pilih yang mana? Kalau saya tawarkan coklat atau berlian, mereka pasti pilih coklat. Tapi kalau saya tawarkan kepada saudara orang-orang dewasa, merem tutup mata, saudara pasti sama seperti saya, kita akan pilih berliannya. Demikian pula saudaraku, kuasa, kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus, unsur-unsur kerajaan itu sudah ada di dalam diri kita. Pilihan kita lah yang harus kita buat. Kita harus menyatakannya keluar. Bersyukurlah untuk pandemi, bersyukurlah untuk masalah, bersyukurlah untuk tantangan hidup. Apapun yang terjadi, itu kesempatan, itu pelayan yang Tuhan sediakan bagi kita untuk mengeluarkan semua unsur kerajaan inside out. Supaya dengan demikian orang lain melihat Yesus Sang Raja bekerja dalam diri kita. Orang lain bisa melihat kerajaan Allah nyata dalam hidup kita. Dan kita menjadi pelaksana-pelaksana kehendak Bapa Sorgawi yang luar biasa. Dan kita akan dipercaya untuk memperluas kerajaan Allah yang ada di muka bumi ini. Jadi 2022 katakan bersama saya. 2022 kita tertawa tentang hari esok. Sebab orang-orang yang takut akan Tuhan, terbit surya kebenaran, akan ada kesembuhan pada sayapnya, pemulihan sempurna, dan kita akan berjingkrak-jingkrak, sukacita, hadapi tahun baru, hadapi tahun-tahun di depan bersama kita. Tuhan berjalan di depan kita meratakan gunung-gunung, Tuhan pula
ada di belakang kita dalam kuasa kemuliaannya, menopang kita dan hadiratnya melingkupi kita. Semua kita adalah perwakilan kerajaan Allah yang ada di planet bumi ini. Amin.